Shalom, selamat hari Minggu, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Bersama air kehidupan oleh Askiman, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan semangat kita, senantiasa percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus ada perlindungan yang teguh di dalam setiap kehidupan kita. Tema kita kali ini adalah mengapa takut jika kita percaya padanya. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 26 memberikan suatu penguatan baru di saat kita ditakut-takuti dengan situasi yang serba ketidakpastian, keterbatasan pengetahuan, di bawah cengkraman rasa takut yang berlebihan ketika negeri kita dilanda virus corona dan mengusik daerah-daerah yang sangat terisolasi dari penyebaran seperti yang di daerah terpencil. Hampir semua agama besar menghimbau kepada jemaatnya untuk tidak lagi beribadah, tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak lagi melawan segala sesuatu ketakutan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang sungguh luar biasa melindungi kita, Tuhan yang membawa keselamatan hidup bagi kita. Banyak gereja yang tutup, takut beribadah, takut membangun suatu perhimpunan atau persekutuan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Mohon maaf jika saya harus katakan, akhirnya banyak para pendeta yang semulanya dengan gagah perkasa di depan mimbar menyampaikan firman Tuhan, mengatakan di dalam Tuhan ada pelepasan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada perlindungan yang kudus yang memberikan damai sukacita besar di dalam kehidupan kita. Saudara minta apa saja pasti akan diberikan, asal saudara benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang hidup. Dan bahkan ada yang pernah menghitung jumlah perkataan jangan takut. Di dalam Alkitab dihitung ada yang dikatakan 365 kali sebutan kata jangan takut. Dan sungguh diyakini ada banyak, mohon maaf, para pendeta yang katanya diberi karunia penyembuhan, diberi karunia penglihatan, diberi karunia pemulihan, diberi karunia pelepasan. Tapi hanya dengan isu virus corona, akhirnya semuanya sirna. Dan hampir semua sepakat harus menutup pintu gereja, tidak boleh beribadah, tidak boleh membangun persekutuan di dalam Tuhan, cukup dengan beribadah di rumah. Gereja akan menyiarkan dengan cara live streaming, dengan menggunakan alat informasi teknologi, menyampaikan kepada jemaat. Dan untungnya saat ini dengan kecanggihan akal dan pikiran yang Tuhan berikan kepada manusia, maka zaman sekarang kita dibolehkan memasuki zaman teknologi dan itu pun dapat dilakukan. Namun demikian, apakah ini merupakan upaya positif yang dapat kita lakukan sebagai seorang yang percaya? Apakah langkah ini dapat membesarkan tingkat pertumbuhan gereja dan iman kekristenan? Bukankah sikap ini adalah sikap yang menakut-nakuti jemaatnya dan akhirnya cenderung memberikan tekanan hati dan cenderung mengendorkan iman kepercayaan jemaat yang mau datang kepada Tuhan? Pertanyaannya, kenapa gereja tidak diperbolehkan beribadah, tetapi tempat-tempat pusat perbelanjaan, restoran, kedai kopi, tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat rapat dan bahkan sidang paripurna boleh dilaksanakan oleh DPR, dan musrenbang boleh dilaksanakan oleh pemerintah, acara pernikahan boleh dilaksanakan, tetapi beribadah harus dilarang dan takut akan virus corona. Dalam kitab Matius pasal 8 ayat 26, Yesus mengatakan kepada muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Secara nyata, kondisi saat ini mendapatkan suatu masalah di saat adanya wabah penyakit, semuanya menjadi kendor hati,
imannya menjadi kendor, jiwanya menjadi kecut, nyalinya menjadi takut. Semua kepercayaannya, penyerahan diri kepada Tuhan menjadi hilang seketika. Hati yang menyembah menjadi sirna seketika. Semuanya menyembunyikan diri dari suatu kenyataan. Dan akhirnya Tuhan membuktikan keperkasaannya, kehebatannya, bahwa Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Jika kita bersandar pada Tuhan, berpegang teguh padanya, iman kita selalu kita sandarkan padanya, maka bukti nyata, angin, badai, dan gelombang danau menjadi teduh seketika. Demikianlah virus corona. Jika kita benar-benar percaya Tuhan, maka mujizat Tuhan masih ada dan selalu tersedia bagi yang percaya kepadanya. Setiap mujizat yang dilakukan Tuhan pada kita akhirnya juga senantiasa muncul suatu keheranan dan bertanya, bagaimana yang kita alami yang telah tertulis di dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-27. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini semua menandakan kepanikan jiwa. Apa yang pernah diucapkan pada saat menyampaikan firman Tuhan di mimbar akhirnya menjadi lupa diri bahwa kuasa doa teramat besar. Kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus teramat besar dan selalu Dia buktikan di hadapan manusia, tetapi manusia senantiasa meragukannya dan cenderung merasa mustahil. Firman Tuhan yang disampaikan tiap hari naik mimbar, tetapi saat menemukan badai masalah, akhirnya muncul ketidakberdayaan. Ketika menemukan suatu masalah, tapi akal dan pikiran mereka yang tidak berhikmat dengan memancarkan pelayanan semu agar jemaat dirumahkan, dan akhirnya fungsi secara fisik gereja menjadi tergores, dan akhirnya memandang kepada satu peristiwa dan langkah nyata yang akan diambil tanpa harus mengorbankan peribadatan untuk datang dan berserah diri kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan bagi kita semua. Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saking ketidakberdayaan iman manusia, akhirnya dengan segala ketakutan yang ada, sampailah saatnya penafsiran kitab Amsal pasal 27 ayat 12a pun disalahartikan, yang berbunyi demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Kata sembunyi ini dimaksudkan bukan berarti kita harus bersembunyi dari kenyataan yang ada, bukan diartikan bahwa kita wajib dirumahkan, bersembunyi di dalam kamar dan menggantungkan kelambu tidur dan bersembunyi di dalam kelambu. Tapi Tuhan mau kita bijaksana. Mari kita bersembunyi di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersembunyi di dalam kuasa kasih sebagaimana terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang ku percaya. Ketika kita ada dalam badai yang tidak dapat dikendalikan, sebagaimana kita merespon dengan iman kita, bahwa kita boleh menyatakan dengan kekuatan iman kita yang percaya pada Tuhan, kita harus bersandar kepadanya. Dengan demikian, berikut ini adalah 3 kebenaran yang membesarkan hati kita yang patut kita ingat di dalam setiap langkah hidup kita. Yang pertama, Tuhan memiliki kuasa di dalam setiap badai. Jika angin dan ombak tidak memperdulikannya, maka mereka harusnya tidak menakutkan bagi Anda. Dan Anda mungkin tidak dapat mengubah situasi Anda, tetapi Anda memilih untuk mempercayai Tuhan. Dengan setia senantiasa kita harus setia di tengah-tengahnya. Ketika Anda melihat karya besar Tuhan Yesus dalam menghardik badai, dan nyata adanya danau menjadi tenang, angin menjadi tenang dalam menghardik segala sakit penyakit, sehingga kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan bukan meninggalkannya, sehingga peranan gereja di dalam hidup kita menjadi tidak berlaku lagi, tetapi lebih kita dan akan terlebih besar kita
ketika kita bersandar hidup kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita boleh masuk ke dalam perlindungannya yang kudus. Yang kedua, mari kita memusatkan perhatian kita kepada Yesus akan mengarah pada kedamaian di dalam setiap hidup kita. Dengan demikian, apakah Anda melihat ukuran badai atau berpaling kepada Dia yang dapat menenangkannya hanya dengan berfokus pada Tuhan yang mengetahui setiap hasil? Anda dapat menavigasi situasi apapun dengan bijaksana dan dengan kedamaiannya ketika kita berserahkan diri hidup kita ke dalam tangannya. Yang ketiga, Yesus selalu ada di dalam perahu hidup kita. Mudah untuk fokus pada ketakutan Anda ketika Anda tidak bisa mengendalikan masa depan Anda. Tetapi syukurlah, Yesus tahu masa depan Anda dan tahu apa yang Anda hadapi, dan Dia selalu ada di setiap langkah Anda, dan Dia selalu ada di dalam setiap sisi Anda, dan Dia memanggil Anda untuk hidup dengan iman, bukan dengan melihat, dan percaya senantiasa. Jangan menghilangkan rasa yang senantiasa mau berhubungan intim dengan Yesus, agar kita senantiasa di dalam lindungannya di setiap saat, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita. Setiap kali Anda merasa kewalahan oleh kehidupan, Anda selalu memiliki dua pilihan. Anda fokus pada keadaan Anda atau mengarahkan mata Anda tertuju kepada Yesus. Jika Anda memilih untuk memandang kepada Yesus di atas segalanya, Anda akan memulai melihat bahwa badai yang Anda hadapi tidak sekuat juru selamat yang memilih berjalan melewati badai bersama Anda dimanapun situasi dan kondisi yang Anda hadapi. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dan jangan kita lari dari kenyataan hidup, tetapi atasi dengan bijak dan tidak lari dari perlindungan Tuhan Yesus. Jangan takut ketika kita percaya padanya. Tuhan Yesus memberikan berkat kasih karunia-Nya kepada saudara sekalian. Amin. Kasih disemai, kejayaan dituai, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berubah menjadi masuk ke dalam kelahiran baru dan hidup yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.